Tidak akan pernah ada sidang pengadilan untuk menunjukkan ijazah Jokowi. Saya menduga kuat, orang-orang yang sedang menarasikan perdamaian dalam kasus ini tidak lepas dari agenda besar Jokowi untuk keluar dari persoalan. Pak Jokowi takut kepada RRS. Iya, itu. Takut. Seberapa takut? Ketakutannya itu sudah sangat luar biasa sampai dia berusaha membangun tuduhan. Anda yang menuduh ada orang besar. Buktikan. Anda yang menuduh ada agenda besar. Buktikan, Saudara Joko Widodo. Kalau terjadi restoratif justice, wah, nama Jokowi menjadi harum. Karena dalam konsep restoratif justice, seolah-olah Jokowi menjadi korban pencemaran, korban fitnah. Seolah-olah pelakunya ini meminta maaf, minta damai, kemudian dipulihkan kehormatan Jokowi melalui restoratif justice. Terjadi perdamaian, SP3 dengan alasan telah terjadi perdamaian. Wah, hebat sekali Saudara Joko Widodo. Apa yang terjadi hari ini di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara itu adalah bencana ekologi akibat bencana politik dari kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan selama periode 10 tahun Jokowi. Hutan itu digunduli oleh oligarki sawit dan izin-izinnya diberikan oleh Saudara Joko Widodo selama 10 tahun. Maka air yang tadinya itu bisa menjadi berkah langsung luruh ke daratan dan menyapu semua yang di atasnya. Ingat, di periode Joko Widodo sendiri yang menegaskan tidak ada visi misi menteri yang ada visi misi presiden. Kekhasannya Saudara Joko Widodo. Ya memang seperti itulah Saudara Joko Widodo. Pelin-pelan, inkonsisten, sering berbohong begitu. Apa yang di statementnya disampaikan Saudara Joko Widodo itu kita ambil kesimpulan kebalikannya. Kalau dianggap besar berarti kecil, kalau dianggap kecil berarti besar. Jadi saya ingat huru-hara akhir zaman itu kan ada dikabarkan nanti akan ada dajjal gitu ya. Kalau dia tawarkan api, itu air. Kalau air, itu api. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, belum lama ini kita menyaksikan mantan Presiden Joko Widodo memberikan wawancara khusus kepada sebuah media. Dilihat dari isinya, kita bisa memberikan judul untuk wawancara ini, The Raja Jawa Strikes Back. Selain ada beberapa janji, mengulang beberapa janji terdahulu yang waktu itu belum dipenuhi, yakni untuk datang ke pengadilan dan membuka seluruhnya di pengadilan. Beliau juga menyatakan beberapa hal, terutama ada satu hal yang menarik, di mana beliau menunjuk akan adanya sebuah grand politik besar yang menyudutkan dirinya, yang menuding dirinya, dan menyangkut-nyangkutkan pada persoalan ijazah yang disebut-sebut palsu itu. Ada kesan bahwa beliau juga, kalau kata anak-anak Jakarta Selatan, melakukan playing victim, memposisikan diri sebagai korban dalam kasus ini. Untuk melihat respon dari pihak sebelahnya, pada Madilog kali ini kami menghadirkan Mas Ahmad Koziruddin. Anda sudah tahu beliau adalah seorang advokat dan penasehat hukum dari salah seorang yang gigih membawa persoalan ini lebih viral lagi, yaitu Mas Roy Suryo. Selamat bertemu kembali. Selamat bertemu kembali, tepatnya Roy Suryo CS, karena kami menangani beberapa klien. Ada Pak Roy Suryo, Rizwan Sianipar, kemudian ada Bang Rizal Fadila, Kurnia Triryani, termasuk Rustam Effendi. Jadi kami menyebutnya sebagai tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, atau lebih sederhananya kuasa hukum Roy Suryo CS. Nah, ini Pak Jokowi menerima media untuk wawancara. Satu hal yang kelihatannya agak agak ironis, dihadapkan dengan tidak pernahnya beliau datang kepada pengadilan-pengadilan yang bersangkut paut dengan dirinya. Bahkan ada satu pengadilan yang beliau adalah pelapor, beliau juga tidak datang dan tidak hadir pada pengadilan itu. Nah, kalau menurut Mas Ahmad, ini apa sebetulnya? Apakah karena beliau sangat berkepentingan dengan persoalan ini, ataukah kita tarik lebih jauh lagi, beliau justru memprioritaskan urusan publisitas dibanding urusan-urusan hukum? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita gunakan dua perspektif ya. Kalau perspektifnya adalah
logika dengan nalar yang sehat, Hmm. tentu apa yang dilakukan oleh Saudara Joko Widodo itu adalah anomali begitu ya. Karena semestinya sebagai seorang negarawan, mantan presiden 2 periode, tentu dia harus mengutamakan atau mengedepankan ketundukan, ketaatan terhadap hukum ketimbang media. Betul. Maksudnya adalah ketika ada gugatan perdata yang salah satu forum dalam proses gugatan itu harus ada mediasi, dan dalam mediasi itu diwajibkan prinsipal atau para pihak itu hadir langsung di dalam proses bersidang mediasi itu. Ternyata Saudara Joko Widodo tidak pernah hadir. Setidaknya tercatat ada 4 persidangan perdata yang Saudara Joko Widodo tidak hadir ya. Pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ada 2 sidang perdata Joko Widodo tidak hadir dalam proses mediasinya. Kedua ada sidang di Surakarta yang mediasinya juga tidak hadir, 1 ya. Dan 1 di Pengadilan Negeri Bantul juga atau Sleman ya, itu juga tidak hadir. Bahkan sekarang bergulir lagi, ada 1 sidang perdata di Pengadilan Negeri Surakarta begitu. Artinya apa? Artinya Saudara Joko Widodo dalam konteks nalar yang sehat itu melakukan tindakan yang menyelisihi kebiasaan atau anomali. Semestinya kan dia harus mengutamakan hadir, datang, menghadap hakim ketimbang hadir, datang, atau paling tidak mengundang atau menerima media begitu ya. Tapi kalau dalam konteks perspektif di luar nalar akal sehat, atau kalau kita mau terjemahkan dalam perspektif kekhasannya Saudara Joko Widodo, ya memang seperti itulah Saudara Joko Widodo. Pelin-pelan, inkonsisten, sering berbohong begitu. Jadi menurut saya apa yang disampaikan tadi hanyalah repetisi testimoni yang bisa kita simpulkan ya memang begitulah karakter Saudara Joko Widodo. Meminjam istilahnya yang viral ya, emak-emak lah, sen kanan belok kiri begitu. Jadi saya pikir wawancara di sebuah stasiun media yang salah satunya dia menyatakan berkomitmen akan menunjukkan ijazah itu di sebuah forum persidangan karena menurutnya itu yang akan menyelesaikan. Saya kira itu menjadi satu repetisi kebohongan dengan beberapa indikator atau parameter. Yang pertama, Saudara Joko Widodo sudah terbukti tidak pernah mau hadir di persidangan perdata yang sebenarnya itu adalah sarana yang paling praktis untuk memenuhi janjinya, hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. SD, SMP, SMA, hingga S1G. Ternyata kan tidak. Itu indikator utama. Yang kedua, Saudara Joko Widodo menjanjikan untuk menunjukkan ijazahnya nanti saat sidang. Khususnya kan terkait kasus yang dia laporkan di Polda Metro Jaya, di mana dirinya menganggap para terlapor, klien kami Rosuryo dan kawan-kawan dianggap telah menghinakan dirinya sehina-hinanya, merendahkan dirinya serendah-rendahnya karena menyebut ijazahnya palsu. Ini juga tidak konsisten. Kenapa? Karena dalam konteks pidana, itu kewajiban untuk menunjukkan bukti bukan lagi pada Saudara Joko Widodo. Tetapi jaksa yang mewakili negara. Dan saya agak aneh, kenapa Joko Widodo masih berkeyakinan, berstatement dia akan membawa ijazahnya SD, SMP, SMA hingga 1 ke pengadilan. Padahal status ijazah itu saat ini kan disita oleh penyidik Polda Metro Jaya. Lalu kita bertanya-tanya, apakah sebenarnya ini barang nggak disita, hanya statement media saja disita? Karena ketika klien kami akan diperiksa, kami kan biasa untuk menanyakan sejumlah dokumen bukti yang menjadi dasar laporan itu tindak lanjuti, bahkan menjadi dasar orang itu kemudian ditetapkan menjadi tersangka, sehingga menjadi jelas bagi klien kami atas kesalahan apa dia di BAP diperiksa yang dianggap mencemarkan dan menghina Saudara Joko Widodo. Tidak ditunjukkan oleh penyidik. Dalihnya saat itu katanya masih diperiksa di Pusaplor. Kan kemudian ada 2 kemungkinan. Pertama, Joko Widodo yang berbohong karena memang sedang di Puslapor. Atau yang kedua, sebenarnya memang penyidik yang membohongi kami. Karena sejatinya ijazah itu memang belum disita penyidik, masih di tangan Joko Widodo. Begitu. Kemudian yang ketiga, indikator ketidakkonsistenan dan kemudian kita bisa simpulkan ini hanyalah sebuah repetisi kebohongan begitu. Joko Widodo katanya kan hanya akan menunjukkan ijazah itu ke pengadilan.
Lalu apa relevansi dan urgensinya dia menunjukkan ijazah itu pertama ke kuasa hukumnya. Lalu kuasa hukum mengklaim sudah melihat. Seolah-olah ketika kuasa hukum sudah melihat, dia ingin publik juga ikut yakin bahwa ijazah itu seperti yang dilihat oleh kuasa hukum. Kedua, mengundang dulu media, ada 9 media yang diminta melihat, dan bahkan sempat ada riwayat tentang kacamatanya yang kemudian jatuh, yang kemudian dia tidak pakai kacamata lagi, entahlah karangan cerita apa lagi. Kan itu bukan otoritas yang bisa membuktikan statement dia akan menunjukkan di pengadilan. Lalu apa relevansinya juga? Wong media tidak meminta. Apa urgensinya menunjukkan itu ke media? Dan menariknya, kenapa pula media itu seperti menjadi insan pers yang dicucuk hidungnya seperti kerbau, bahwa insan pers itu kan harusnya mengabarkan fakta yang dia temukan dengan mengabadikannya. Bisa lihat video, foto, dan tulisan dan disampaikan. Itu kan nggak boleh, seperti ditelanjangi otoritas pers itu ya. Cuma dipakai sebagai justifikasi. Justifikasi aja kan. Jadi media boleh masuk, boleh melihat, tapi handphone ditaruh, ya kamera ditaruh, lalu suruh melototin barang. Pertanyaannya, punya otoritas tidak media untuk menerjemahkan setidaknya, kalaupun tidak memastikan ya, menerjemahkan bahwa barang itu asli atau tidak? Kan enggak juga. Itu ketiga ya. Yang keempat, kenapa pula dia kembali mengulangi statement itu dalam sebuah diskusi di media? Kalau memang dia konsisten hanya ke pengadilan, ya sudah, tunggu saja. Itu nanti di pengadilan. Ini sedang berjalan. Ini sedang berjalan dan memang sudah disita. Kalau benar disita ya. Betul. Artinya memang Saudara Joko Widodo mau meminjam otoritas media lagi-lagi untuk membangun narasi tentang keabsahan, keaslian ijazahnya seolah-olah asli, sambil mengancam pihak-pihak yang mempersoalkan itu. Kalian kalau terus mempersoalkan dan memang ngotot pengen ijazah itu ditunjukkan, ya nanti di pengadilan. Dan kalau di pengadilan kan konsekuensinya apa? Penjara. Setidaknya kan menjadi tahanan penjara gitu. Walaupun memang kami sekali lagi Kang Darso ya, kami bersyukur, berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berterima kasih kepada seluruh rakyat. Karena dengan atensi rakyat yang begitu tinggi ini ya, sehingga tidak terjadi penahanan terhadap klien kami. Jadi kalau ada yang mengklaim, oh ini karena ada peran tokoh tertentu, sosok tertentu, saya sudah hubungi, jadi karena itu kita tidak ditahan. Enggak, ini memang tidak ditahan, lalu apa perannya gitu loh. Nah, saat pembahasan itu kan menarik. Ketika ada orang-orang itu mengklaim, saya bilang begini di sebuah rapat tim kami. Jangan sampai ini seperti oknum yang ada di Mahkamah Agung. Oknum panitera. Dia tahu putusan udah menang. Tapi kan orang yang mengajukan kasasi nggak pernah tahu. Dia coba cari PIC. Lawyernya kayak hubungi. Gimana kasusnya? Udah turun belum putusannya? Bisa aku bantu nanti menang. Bayar sekian. Padahal udah ada putusan menang. Dia jual lah. Dia tertipu. Nah sama persis. Memangnya kemarin ada keputusan dari penyidik untuk menahan. Lalu apa relevansi orang tadi menyatakan, oh saya yang berperan jadi tidak jadi ditahan. Memangnya mau ditahan? Kecuali sudah dilakukan penahanan, lalu ia datang menjamin untuk melakukan penangguhan, baru dia bisa mengklaim itu karena saya memberikan jaminan. Kan enggak begitu. Dan memang di ujung ini, dalam kasus ini, selain kita menghadapi Saudara Joko Widodo satu sisi, kita juga menghadapi ini orang-orang yang memang dengan peran lain ya, yang berusaha untuk mendukung Jokowi dengan cara yang lain tadi. Itu yang kemudian kami analisa bahwa kami harus konsisten. Balik lagi ke Saudara Joko Widodo. Saya dengar itu, tapi kayaknya kita tidak akan membicarakannya di sini. Iya. Nah, yang terakhir yang satu tadi saya ingin tegaskan bahwa Saudara Joko Widodo itu sebenarnya dia tidak siap untuk maju ke pengadilan. Saya tegaskan itu. Tidak siap ya? Tidak siap. Dan catat ya di Medilog ini, saya bisa memberikan keyakinan bahwa kasus ini nggak akan sampai ke pengadilan. Apakah bisa dikatakan bahwa sebetulnya Pak Jokowi takut kepada RR? Iya, itu. Takut. Seberapa takut dalam penilaian Mas Ojit? Ya, sederhana saja. Ketakutannya itu sudah sangat luar biasa sampai dia berusaha pertama membangun narasi soal pengadilan, kedua membangun tuduhan. Kan di ujung dalam diskusi itu dia katakan mustahil ini 4 tahun terus bergulir kalau tidak ada
orang besar dan agenda besar. Ya. Saya Grand tegaskan. strategi, ya. Pertama, apakah dalam kasus ini ada agenda besar? Iya, ada agenda besar. Apa? Agenda untuk mengungkap kepalsuan. Itu agenda besar. Iya. Agenda untuk mengembalikan kejujuran bangsa kita. Itu agenda besar. Agenda untuk apa? Menghilangkan legasi ijazah palsu dari negeri ini. Iya. Itu agenda besar. Agenda besar. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah ada orang besar? Nah, kalau agenda besar dan orang besar dikaitkan dengan politik, sebenarnya ketika dia ditanya siapa orangnya, tunjuk hidung kan? Saya Nggak kan pernah. dia jawabkan, saya tidak menjawab, semua orang sudah tahu. Dulu bahkan saya sempat ya men-challenge Saudara Joko Widodo, apakah orang besar itu Pak SBY? Apakah orang besar itu Aguan? Apakah orang besar itu Antoni Salim? Kan nggak dijawab juga. Artinya kalau dia juga kembali konsisten, dia kan selalu bernarasi dalam hukum acara pidana, siapa yang menuduh dia harus membuktikan. Sekarang kalau saya tanya balik, Anda yang menuduh ada orang besar, buktikan. Anda yang menuduh ada agenda besar, buktikan Saudara Joko Widodo. Kan nggak bisa juga dijawab. Ataukah tidak disebutnya nama itu sebetulnya sebuah tudingan, tetapi dengan tidak menyebut nama, tidak ada, katakan saja, tidak ada beban lah, atau tidak ada apa, tidak ada risiko yang dia tanggung, yang Pak Jokowi tanggung. Sebenarnya dia hendak mengalihkan sasaran objek kritikan publik dari objek yang ijazah ini, dialihkan kepada hal yang lain yang seolah-olah ijazah ini hanyalah manuver yang dijadikan kamuflase untuk menjalankan agenda besar. Sehingga nanti publik dianggap harus fokus kepada niat, dalam tanda petik ya, niat jahat dengan agenda besar, agenda politik besar bersama orang besar. Padahal kan tinggal dikembalikan saja, kalau dia konsisten tinggal tujuh hidung biar kita bisa jelas juga agendanya siapa, ya, yang dimaksud agenda politik itu apa, kan menjadi definitif begitu. Tapi sekali lagi memang dalam urusan ini saya mau menekankan memang Saudara Joko Widodo itu kesulitan untuk keluar dari kemelut ijazah palsu karena kekeliruan. Salah langkah gitu ya? Etis hukum yang digunakan dalam menangani persoalan ini. Jadi kan saya sering mendengar advice dari kuasa hukumnya yang menyatakan persoalan ini sudah lama, sudah berlarut-larut, jika tidak diambil upaya hukum, maka ini akan menjadi bom besar, harus ditempuh upaya hukum biar kasus ini selesai, reda. Pertanyaannya, apakah setelah membuat laporan di 30 April 2025, persoalan ini selesai? Tidak. Malah membesar kan? Membesar. Nah hari ini Saudara Joko Widodo itu sedang kebingungan bagaimana caranya dari exit ya? Keluar dari persoalan yang ditimbulkan sendiri, ya ini karena dia melapor. Makanya kan kemarin ya sempat rame-rame ada upaya orang yang nggak tahu ya asal usulnya dari mana, nggak pernah berkecimpung di persoalan ini tiba-tiba membangun narasi mediasi, perdamaian, restoratif justice, nanti demi ya bangsa yang lebih maju kita memikirkan hal yang besar. Kan itu adalah salah satu yang bisa dijadikan legitimasi keluar secara kesatria. Kalau terjadi restoratif justice, wah nama Jokowi menjadi harum. Karena dalam konsep restoratif justice, seolah-olah Jokowi menjadi korban pencemaran, korban fitnah, seolah-olah pelakunya ini meminta maaf, minta damai, kemudian dipulihkan kehormatan Jokowi melalui restoratif justice, terjadi perdamaian, SP3 dengan alasan telah terjadi perdamaian. Wah, hebat sekali Saudara Joko Widodo. Dan itu akan menjadi exit strategi bagi Saudara Joko Widodo dengan aman. Makanya saya menduga kuat, orang-orang yang sedang menarasikan perdamaian dalam kasus ini tidak lepas dari agenda besar Jokowi untuk keluar dari persoalan ini dengan keluar yang aman. Sementara di sisi lain RRT ya tentu saja dapat nama buruk ya. Oh iya, jadi saya sudah katakan kepada Pak Roy, Pak Risman dan yang lain, nggak ada opsi damai. Kenapa? Kalau bapak-bapak mengajukan damai, sementara selama ini masyarakat itu menjadi yakin ijazah ini bermasalah kan karena analisa dari Dr. Rismon, Dr. Suryo. Kalau Dr. Rismon Syanibar kan terkenal dengan ungkapan hiperbolis ya, metaforanya. 11.000 triliun persen palsu ijazah Saudara Joko Widodo. Kalau Mas Roy kan ya karena Jawa. 99,9. Karena Jawa itu kan ya agak halus lah, 99,9% palsu begitu kan. Lah tiba-tiba kok dia mengatakan, oh kami minta maaf, damai, kami keliru analisanya, kami sudah minta maaf Pak Polri. Oh dimaki berdua ini oleh masyarakat,
bukan sekedar dimaki, secara perdata mereka mati, mengalami kematian perdata Iya, lah gitu. iya, reputasinya habis. Reputasinya habis. Bahkan kalau mereka ya kenceng sebenarnya Jokowi ini nggak berani. Kenapa? Karena kalau barang itu masuk di pengadilan, alih-alih ini akan membuktikan fitnah dan pencemaran, justru akan membuktikan ijazah itu palsu. Karena hari ini tuh sebenarnya yang ditunggu tinggal satu sebenarnya. Yang ditunggu itu tinggal kehadiran ijazah yang dipegang saudara Joko Widodo. Ya. Karena semua analisa kalau dikatakan bahwa siapa yang menuduh atau mendalilkan dia membuktikan, loh klien kami Pak Risman Paroi itu sudah membuktikan banyak loh analisanya. Bahkan buku itu menjadi bagian dari bukti. Jokowi White Paper. Dan pemirsa di Madilog ya, Madilog di Suara Keadilan TV ini, Forum Keadilan TV, saya tadi baru saja dapat izin bahkan diminta untuk mempublikasi bahwa file PDF Jokowi White Paper yang karya Dr. Rismon itu sudah boleh disebarkan secara bebas dan dipersilahkan untuk mencetak free, sepanjang ya? bukan untuk tujuan komersil. Free berarti. Jadi nggak perlu beli lagi, free begitu dia. Artinya apa? Memang komitmennya ingin membuktikan. Nah sementara saudara Joko Widodo kan sampai hari ini tidak pernah membuktikan. Yang ada dia meminjam otoritas-otoritas untuk meyakinkan publik bahwa ijazahnya asli. Otoritas yang dipinjam pertama siapa? Kuasa hukum, gagal. Kedua wartawan gagal. Ketiga UGM gagal. Keempat bahkan yang tadi pakai penyidik. Terakhir kan penyidik Polda Metro Jaya menyatakan bahwa ijazah itu sah, sehingga mereka kemudian menaikkan status tersangka. Kan lucu, penyidik itu hanya mengumpulkan bukti, bukan mendeskripsikan bukti. Kalau mendeskripsikan bukti dan memberikan ketetapan atas bukti, nanti hakim di pengadilan dengan pertimbangan lalu menetapkan atau memutuskan. Tapi apakah kemudian otoritas-otoritas yang dipinjam oleh Jokowi untuk meyakinkan publik ijazah itu asli dipercaya, alih-alih publik percaya, malah otoritas-otoritas ini mendapat kritik yang luar biasa. UGM misalnya. Terakhir kan Ova Emilia, rektor UGM membuat statement yang itu ya ditonton di atas 100.000 di kanal YouTube resmi UGM. Baca saja komentarnya, bagaimana tanggapannya. Mayoritas negatif gitu. Tapi menariknya yang hari ini yang saya baca dari wawancara saudara Joko Widodo ya, rasanya saudara Joko Widodo harus mulai menyadari dan menerima kenyataan bahwa dia tidak lagi menjadi magnet bagi masyarakat. Apa ukurannya? Saya tadi coba lihat ya di stasiun media yang menyiarkan wawancara itu sudah di 9 jam lebih, itu yang nonton baru 12-an ribu. Komentarnya 220-an lah. Nah komentarnya mayoritas negatif juga. Artinya masyarakat juga udah nggak percaya gitu loh dengan ya berbagai testimoni, dan akhirnya saudara Joko Widodo seperti apa ya, kalau dulu ada ungkapan itu seorang gadis yang memintal benang. Ya udah dipintal, habis itu diurai lagi. Bentai, ular lagi. Nggak selesai-selesai. Kayak rambutnya panjang digelung, dipintal, habis itu lepas lagi, diurai lagi. Karena dia sebenarnya sedang mengulangi apa yang dilakukan oleh rektor UGM. Jadi kecuali ya dalam forum itu setidaknya sambil wawancara, lo punya aku. Itu hal yang baru begitu. Kalau tadi dikatakan bahwa Pak Jokowi memang takut pada persoalan ini, lalu mengapa di wawancara kemarin dia mengatakan ini urusan kecil? Verbatim saya katakan, urusan kecil. Apa memang ini urusan kecil atau sebetulnya itu hanya hanya kilah, hanya... Saya kalau melihat sosok saudara Joko Widodo itu sampai pada teori kebalikan. Jadi apa yang di statementnya disampaikan saudara Joko Widodo itu kita ambil kesimpulan kebalikannya. Kalau dianggap besar berarti kecil, kalau dianggap kecil berarti besar. Berarti besar. Jadi saya ingat huru hara akhir zaman itu kan ada dikabarkan nanti akan ada dajjal gitu ya. Kalau dia tawarkan api itu air, kalau air itu api. Gitu. Karena begini. Sederhana saja, kalau itu emang kecil, tidak perlu berlarut-larut. Dan dia bisa menyelesaikan sendiri, tak perlu sewa pengacara, tak perlu pinjam otoritas UGM dan seterusnya. Tapi mengapa metafornya harus dajjal? Untuk memudahkan gitu loh ya, memudahkan karena begini. Orang kalau bicara dajjal itu langsung paham, dajjal gitu. Tapi kalau tadi saya sebut sen kanan belok kiri, ada sebagian yang paham, ada yang enggak gitu. Metafora itu saya sering menggunakan analogi metafora untuk memudahkan orang mengindra persoalan sampai pada sebuah kesimpulan. Sederhana ya Kang Darso, ini sekedar tambahan ya.
Jadi bukan 1000 bagi 10 berapa? Bukan metafora Dajjal ini untuk orang tertentu, Oh, bukan. Oke. 1000 bagi 10 berapa? Clear. 10. Ayo sama 1000 bagi 10 100. Nah, 100 bagi 10 berapa? 10. Nah, yang begitu-begitu kan, kadang-kadang kalau langsung kan tadi ada salahnya. Iya, Tapi iya. ketika sederhana, padahal kan sama substansinya. Sama seperti kemarin ketika ada yang mempersoalkan tentang sumbernya. Apa yang diteliti? Saya menggunakan analogi begini, orang Arab itu kan meyakini ada unta lewat dengan melihat jejaknya. Dia nggak ngelihat untanya, dia ngelihat jejak unta. Oh, adanya jejak kaki unta, berarti ada unta. Nggak mungkin. Sama juga, jejak-jejak ijazah Jokowi ini kan ada dan diteliti. Nggak mungkin nggak ada ijazahnya. Dan ijazahnya itu nggak mungkin berbeda. Maka hari ini tuh sebenarnya tinggal pembuktian bahwa ijazah itu sama dengan yang ada di KPU, KPUD, dan sama dengan yang diupload oleh Dian Sandi. Dan akhirnya juga sama kesimpulannya. Palsu. Kenapa? Karena kesimpulan dari Dr. Ridwan dan Roy itu baru tidak relevan kalau ternyata ijazah yang dipegang yang selama ini disembunyikan itu berbeda dengan yang ada di KPU. Misalnya ternyata ijazah itu tidak pakai kacamata, ternyata ijazah itu yang stempelnya basah di atas foto, ternyata ijazah itu yang ada embossnya, ternyata ijazah itu yang ada watermarknya. Tapi kalau ternyata ijazah itu ternyata identik dengan apa yang selama ini diteliti, kan selesai gitu. Nah, ini yang sebenarnya menjadi ketakutan besar bagi saudara Joko Widodo, sehingga dia berusaha untuk bisa keluar dari kemelut ini. Pertama ya dengan menekan, dengan tujuan agar damai. Nah, kalau keluarnya dengan damai, dia berwibawa. Kalau enggak, saya yakin nanti akan pinjam otoritas lagi. Sebelumnya dia pinjam otoritas kekuasaan agar laporannya bisa jadi penyidikan hingga tersangka. Nanti dia akan kembali pinjam otoritas kekuasaan untuk keluar. Entah nanti skenarionya dia keluar di tingkat penyidikan dengan SP3 atau di jaksa dengan SKPP, surat keputusan penghentian penuntutan, atau bahkan dia meminjam wewenang Jaksa Agung untuk terbitkan deponeri, atau bahkan seperti yang selama ini sudah disuarakan oleh Prof. Gayus Lumbun, dia meminjam otoritas presiden dengan mengeluarkan abolisi. Kalau diabolisi kan dia nggak harus lanjut ke persidangan, gitu. Nah, kita nggak tahu nanti apa skenario mereka. Kalau misalnya ini skenario yang Mas katakan tadi tidak terjadi dan kemudian yang terjadi adalah guliran pengadilan, apakah pengadilan sendiri pada akhirnya akan hanya menjadi justifikasi apapun keputusan? Ini kan kasusnya sudah menjadi atensi publik. Keputusan bisa saja melegitimasi ya kebatilan menjadi kebenaran. Atau sesuatu yang palsu menjadi asli. Tetapi fakta persidangan itu tidak akan mampu menipu rakyat. Kenyataan ijazah itu seperti apa. Dan sebenarnya yang ditunggu itu kan vonis rakyat terhadap barang itu. Bukan apa yang disampaikan oleh pengadilan. Dan bisa jadi pengadilan tidak akan berani melawan apa yang ada di tengah masyarakat. Karena barangnya jelas gitu loh. Kalau dulu ya di kasus Bambang Tri ya, di kasus Gus Nur, termasuk di kasus Obor ya, Jokowi yang nggak datang lah katakanlah ya. Di kasus kami itu, walaupun ya, akhirnya putusan itu memenjara dan ijazah itu tidak hadir, kan masih ada legitimasi karena ijazahnya tidak bisa dipastikan asli atau palsunya karena tidak hadir. Lah kalau nanti ijazahnya hadir dan orang tahu ijazah itu tidak lain adalah yang selama ini diteliti. Coba statement Jokowi terhadap kasus uploadan ijazah yang diklaim asli oleh Dian Sandi kader PSI. Apa yang dia sampaikan? Dia tidak pernah membantah bahwa ijazah itu bukan miliknya. Dia hanya menyatakan bahwa ijazahnya tidak pernah disampaikan kepada siapapun. Tapi dia tidak pernah membantah ijazah saya nggak seperti itu loh, enggak. Tidak tegas ya? Iya, tidak tegas. Bahkan kan kalau dari pengakuan saudara Joko Widodo saat ada sejumlah wartawan 9 kalau nggak salah datang ke rumahnya dan kemudian ditunjukkan, diperlihatkan ijazahnya kan ada satu hal yang identik yang selama ini memang sudah dipahami publik sebagai ijazah Joko Widodo. Kacamata. Diakui. Walau dia kemudian bercerita bahwa hari ini nggak pakai kacamata lagi karena saat itu kacamata jatuh nggak punya uang untuk beli dan seterusnya. Padahal kan sederhana saja. Saya belum ketemu ya riwayat orang mungkin yang dulu sudah dilasik kami. Nggak tahu. Saya belum ketemu riwayat ya orang yang tujuannya berkacamata justru tidak. Yang ada yang sebelumnya tidak,
sekarangnya menjadi berkacamata. Atau sudah berkacamata, nambah lagi gitu ya, tingkat minusnya atau seterusnya begitu. Artinya atau dilasik tadi, begitu dilasik kan ya itu. Oke Mas, kita benarkan lah seluruh analisa kalau untuk Joko Widodo. Kita lanjutkan gini. Pak Jokowi kan selalu kemudian ngambil apa namanya ya, entah diktum atau apa begini, yang menuduh dialah yang harus membuktikan. Tetapi kan begini, ada hal yang bisa memotong spekulasi publik dengan langsung menyerahkan atau mempublikasikan si ijazah. Mengapa itu tidak pernah dilakukan? Dan selalu kemudian ngambil klaim yang tadi. Yang menuduh harus membuktikan. Ya kan kalau dalam kasus pidana, posisi Jokowi kan sekarang yang menuduh Roy Suryo dan kawan-kawan. Jokowi menuduh Roy Suryo memfitnah. Berarti dia yang harus membuktikan ya? Menuduh Roy Suryo mencemarkan nama baik. Berarti dia yang harus membuktikan. Apa tuduhan fitnahnya, pencemarannya? Roy Suryo menyatakan ijazah palsu dianggap fitnah. Rizwan menyatakan ijazah itu palsu dianggap pencemaran. Maka Jokowi harus membuktikan bahwa itu benar-benar fitnah, bahwa itu pencemaran dengan apa? Buktikan dengan ijazah asli. Jadi beban pembuktiannya sekarang justru ada pada Joko Widodo. Beda dulu waktu kasus Perdata atau yang di Surakarta saat ini sedang bergulir. Mereka menggugat Jokowi melakukan perbuatan melawan hukum karena menggunakan ijazahnya yang palsu misalnya begitu. Maka beban pembuktiannya pada penggugat. Hari ini beban pembuktiannya itu ada pada Joko Widodo selaku pelapor. Walaupun pembuktian itu diwakili oleh penyidik di tingkat penyidikan, penuntut umum atau jaksa di tingkat penuntutan, dan akhirnya divonis oleh hakim. Ketika itu diulang lagi pada wawancara terakhir, sebetulnya kan ini sebuah kesalahan ya. Itu menuntut dirinya sendiri. Pada wawancara kan dikemukakan juga. Sebenarnya bukan karena dia menyadari itu akan menuntut dirinya sendiri. Dia sudah deposit argumentasinya cekak. Sudah kehilangan. Kehabisan. Apalagi yang mau disampaikan kepada publik selain mengulang-ulang narasi yang direpetisi. Kan itu pula yang aku sampaikan kepada kubu-kubu Joko Widodo saat diskusi kan. Nyaris loh, kami itu tidak pernah menemukan hal baru dari kubu mereka. Selalu mengulang-ulang. Walaupun sering kami bantah dan selesai. Misalnya mengulang-ulang soal uang palsu. Katanya siapa yang berwenang menyatakan uang itu asli atau palsu? Kan BI. Ya kan? Kalau BI menyatakan asli kan selesai. Iya betul yang berwenang BI. Tapi uang palsunya mana? Tanpa BI pun kalau ada alat, uangnya ketahuan nih palsu atau enggak perlu kita ke BI. Nah dalam kasus ijazahnya mana? Nggak perlu kita UGM, nggak perlu polisi, nggak perlu wartawan, ijazahnya mana? Tapi kan karena mereka tidak punya lagi argumentasi yang bisa dibangun untuk meyakinkan publik tentang keaslian ijazah itu, ya tidak ada pilihan lain kecuali apa? Merepetisi, testimoni, argumentasi, dan banyak dalih-dalih yang sebenarnya sudah berulang kami bantah. Pak Jokowi kan tadi kita bicarakan tidak pernah sekalipun hadir ke pengadilan berlawanan dengan janjinya sendiri. Apakah bisa kita katakan bahwa dari sekian banyak presiden yang pernah dilahirkan negeri ini, Pak Jokowi adalah yang paling tidak atau yang paling abai terhadap hukum? Istilah Jawa paling bulat. Iya, bulat apa itu? Bulat itu gak jelas gitu loh. Statement dengan tindakan itu tidak pernah sejalan. Jadi begini, oke lah kalau kita katakan bahwa proses mediasi perdata itu memang mewajibkan prinsipal hadir. Tapi juga tidak bisa memaksa orang itu membawa bukti. Tapi persoalannya, apakah saudara Joko Widodo benar-benar ingin menyelesaikan ini atau memang ingin membuat ruwet masalah? Kalau dia ingin menyelesaikan, saya pikir sangat legitimit dia membawa bukti itu dalam forum mediasi di pengadilan perdata. Karena judulnya apa? Tetap pengadilan itu. Karena judulnya apa? Tetap dia menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Tapi kenapa tidak dia lakukan? Artinya sebenarnya narasi saya akan menunjukkan di pengadilan itu adalah satu senjata pamungkas untuk menghindari tuntutan publik agar ijazah itu ditunjukkan yang sebenarnya terakhir belakangan diberi tutorial yang sangat sederhana oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, Pak Asrul Sani. Dia dipersoalkan, dia kasih tunjuk. Sebenarnya itu juga tamparan keras kepada Joko Widodo. Buktinya Asrul Sani bisa melakukannya begitu. Bahwa kemudian mereka berdalih, di Asrul Sani itu kan gak ada orang kayak Roy Suryo dan sebagainya.
Sederhana. Kalau Jokowi berani menunjukkan ternyata barangnya asli, Roy Suryo Rismon masih ngeyel, mereka yang akan jatuh di mata publik. Sederhana kok. Tapi itu tadi, saya pernah menggunakan analogi, apakah menunjukkan ijazah itu akan menjadi obat bagi Jokowi atau bahkan menjadi racun yang mematikan. Analoginya kan saya pernah sampaikan di sebuah media, kalau kita sakit kepala, diberi rekomendasi minum paracetamol, itu kan common sense ya, orang akan setuju. Walaupun nggak langsung sembuh akan reda ya. Tapi kenapa ada orang katanya punya paracetamol, sakit kepala, nggak mau minum paracetamolnya? Jangan-jangan yang dipegang itu bukan paracetamol, racun tikus. Kalau diminum malah mati. Jadi nggak mau ya karena itu. Jadi malah mati. Jangan-jangan yang dipegang ijazah memang benar-benar palsu. Hingga kalau mau ditunjukkan sekarang, makanya dia membeli waktu dengan narasi hanya akan ditampilkan kalau ada persen. Mas, tadi ada apa? Ada frase senjata pamungkas. Setahu saya dalam pewayangan kan ada Pasopati yang dimiliki Arjuna, ada Konta yang dimiliki Adipati Karna. Senjata pamungkas satu kali digunakan selesai. Mas tadi mengatakan soal ini yang tadi berkali-kali dikatakan Jokowi akan dibuka di pengadilan itu sebagai sebuah senjata pamungkas. Ini artinya senjata pamungkas yang tidak efektif. Kalau betul, begitu. Senjata pamungkas yang sejak awal sudah dikeluarkan. Karena senjata-senjata yang lain tidak berhasil. Senjata dengan media, senjata dengan statement dari lawyer, senjata pinjam otoritas UGM, bahkan polisi pun ya. Akhirnya masyarakat sekarang malah mempersoalkan, ini polisi gimana sih ini? Kok bisa mengambil alih kewenangan untuk menyatakan keabsahan sebuah dokumen dalam proses penyidikan? Dia kan hanya mengumpulkan barang bukti, bukan kemudian menetapkan apakah sebuah dokumen itu absah atau tidak gitu loh. Sampai polisinya jadi offset gitu loh. Jadi senjata pamungkas itu ada dua. Senjata pamungkas yang bisa mematikan musuh langsung. Yang kedua senjata pamungkas yang bisa mempertahankan diri lebih lama untuk bisa bertahan dari serangan musuh. Buying time. Buying time. Nah, Jokowi menggunakan itu untuk buying time. Karena dia berkeyakinan masih bisa menggunakan kewenangannya, jangkauan tangannya untuk memainkan tangan-tangan kekuasaan untuk keluar dari kemelut ini. Jadi kalau saya ulangi ya, kalau awal dia meminjam otoritas untuk menjadikan perkaranya bergulir, nanti dia akan pinjam otoritas untuk menghentikan perkaranya. Jadi memang saya prihatin, sedih kepada seluruh masyarakat. Harus siap suatu saat ijazah ini memang benar-benar tidak pernah muncul di hadapan publik, baik itu langsung ataupun lewat pengadilan. Karena pengadilan tidak akan pernah ada. Itu skenario terburuk. Tidak akan ada pengadilan. Tidak akan pernah ada sidang pengadilan untuk menunjukkan ijazah Jokowi. Jadi dengan tidak adanya pengadilan, tidak ada tekanan pada Pak Jokowi untuk membuka. Ya, dan kasus ini akan menjadi legacy yang akan kita wariskan kepada anak cucu. Dan mohon maaf. Artinya kan sebetulnya itu buruk buat Pak Jokowi kan? Bukan hanya buat Pak Jokowi, buat kita semua. Memangnya itu ijazah pribadi Joko Widodo? Itu kan ijazah yang digunakan untuk dia menjadi presiden 2 periode. Digunakan untuk menjadi kepala daerah 2 daerah. DKI Jakarta dan Solo. Dan sebelum itu terjadi, saya mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Jika memang skenario ini benar-benar terjadi, kita harus berbesar hati bahwa inilah negeri kita. Yang jangankan bisa menyelesaikan persoalan besar dan hadir di antara bangsa-bangsa dunia dalam kancah yang terhormat seperti dulu kita menjadi pemimpin Asia, Afrika dan seterusnya. Non-blok. Urusan ijazah pun kita harus akui. Kita gagal menyelesaikan persoalan ini. Lalu ada skenario lain. Karena saya bukan berpikir bertindak untuk dan atas nama kepentingan di luar hukum, skenario lain saya tidak mau sampaikan. Karena kalau penyelesaiannya secara non-hukum, tentu banyak jalan untuk memaksa barang itu keluar. Tapi kalau skenario-nya melalui hukum, bisa jadi begitu. Tadi Mas mengatakan bahwa Presiden Prabowo juga ada kemungkinan akan dilibatkan dengan memberikan abolisi tadi ya, kalau saya tidak salah. Ya, narasi itu kan sudah digulirkan misalkan oleh Prof. Gayus Lumbun yang menyatakan bahwa kasus ini harus dihentikan dan Presiden harus turun tangan dengan memberikan abolisi terhadap perkara ini. Kalau begitu sebetulnya yang dilakukan menghentikan itu kan hanya menghentikan secara yuridis atau apapun namanya secara hukum. Tetapi
tanda tanya besar di setiap kepala masyarakat, setiap warga kan masih ada sampai kapan. Itulah yang saya sebut akan menjadi warisan nokta hitam sejarah kelam bagi generasi selanjutnya. Dan pada titik yang sudah seperti itu, kami angkat tangan. Karena itu di luar kewenangan, kekuasaan, atau apa yang bisa kami lakukan begitu. Jokowi kan seharusnya menghindari hal yang seperti itu, karena itu juga akan memahatkan nama hitam. Memang peduli orang itu dengan nama hitamnya. Selama ini dia disebut seorang koruptor juga gak peduli. Anak-anaknya dilaporin ke KPK juga gak peduli. Bahkan saya kurang setuju ya. Dengan statement saat wawancara kan diawali dengan adanya bencana ekologi, terus turut prihatin. Siapa bilang bencana Sumatera itu ansi bencana ekologi? Apa yang terjadi hari ini di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara itu adalah bencana ekologi akibat bencana politik dari kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan selama periode 10 tahun Jokowi yang membiarkan hutan kita dikonversi menjadi sawit, membiarkan pembalakan hutan, membiarkan ya hutan yang harusnya bisa menjadi mangkuk besar menampung air yang hujan itu dinarasikan sebagai rizki, bisa dibagikan ke tanah-tanah sehingga bisa menumbuhkan pohon menjadi rizki. Tapi ketika hutan itu digunduli oleh oligarki sawit dan izin-izinnya diberikan oleh saudara Joko Widodo selama 10 tahun, maka air yang tadinya itu bisa menjadi berkah langsung luruh ke daratan dan menyapu semua yang di atasnya. Saudara Jokowi harusnya ikut bertanggung jawab. Memang akhirnya ada yang berdalih, itu kan dikeluarkan oleh menteri. Ingat, di periode Joko Widodo sendiri yang menegaskan tidak ada visi misi menteri yang ada visi misi presiden. Bahkan dalam sebuah forum dia katakan, Bapak Ibu sekalian yang butuh lahan, berapapun luasnya, sampaikan kepada saya. Kami akan sediakan. Coba lihat. Kemarin saya sudah bikin tulisan sepil beberapa perusahaan-perusahaan. Dan Kang Dar Mawan. Perusahaan sawit itu tidak pernah membangun industri sawit, kebun sawit itu di atas pembebasan lahan tanah rakyat atau tanah petani dibeli kemudian dikonversi menjadi sawit. Seperti misalkan industri properti lah. Dia pembebasan ya. Dari sawah, kebun rakyat dibeli kemudian dibangun properti. Sawit itu enggak. Rata-rata apa? Mengkonversi hutan kita jadi sawit. Pertama dia untung beliung, dapat kayu-kayunya gede-gede. Yang kedua setelah itu nanam dan dapat untung beliung. Makanya presiden kita di tengah kondisi rakyatnya kena bencana kok malah menarasikan tentang syukur kita ada anugerah Tuhan yang Maha Esa, sawit-sawit kita. Sekarang pertanyaannya kita tuh miris ya. Iya sawit kita besar, banyak, jumlahnya banyak, penghasil minyak. Tapi minyak mahal. Lalu siapa yang dapat berkah dari sawit-sawit yang jutaan hektar? Dan ingat di era saudara Luhut bin Sarpanjaitan, itu kan dilakukan audit terhadap jutaan hektar. Dan ditemukan 3,5 hektar sawit bermasalah. Ilegal ya? Ilegal. Dan akhirnya apa solusinya? Diputihkan. Kurang ajar. Rakyat kecil merambah hutan, hanya ngambil mungkin satu pohon untuk kebutuhan bangun rumahnya, untuk mengganti tiangnya, langsung dianggap apa? Ilegal, perambah hutan. Penjara. Ini 3,5 juta hektar. Dan kami sudah ada kajian ya Kak, saya kan ada tim juga mitigasi terkait SDA itu. Jadi modusnya itu 2. Pertama benar-benar tanpa izin. Yang kedua ada izin tapi luasan yang dikerjakan lebih luas daripada izin. Misalkan izinnya cuma 10.000 hektar. Tapi dia garap 250.000 hektar. Nah itu yang kemudian ditertibkan. Harusnya kan ada 2 hal. Pertama aset itu ditarik. Kan sekarang kan dikelola oleh Agrinas. Bagian dari Danantara. Kedua orang-orangnya ditindak. Baik di pejabat maupun oligarki sawitnya. Saya juga udah tahu oligarki sawitnya itu siapa. Pemain di negeri ini itu aja kok. Mereka yang kaya raya dengan sawit. Mereka yang kemudian, dibangga-banggakan oleh majalah Forbes sebagai orang terkaya. Gimana nggak kaya? Dia ngerampas hak rakyat. Itu kan hutan itu kan milik rakyat. Yang harusnya manfaatnya buat kita. Yang harusnya negara mengelola mewakili rakyat. Akhirnya kalau negara yang mengelola, Kang Darso, value-nya itu kemaslahatan. Pertama, dia tidak akan menebang secara membabi buta. Karena apa? Mau ditebang sekarang atau nanti tetap kita yang punya hak. Iya, betul. Kalau ditebang nanti makin gede untungnya. Dan nggak mungkin ditebang kemudian buatnya janji saya itu nebang untuk membantu rakyat biar makmur, kok malah saya tebang jadi bencana, kan nggak mungkin. Tapi kalau oligarki yang nebang, HPH saya cuma 10 tahun, kalau nggak saya tebang nanti orang lain yang nebang. Yang kedua,
Ini bagus nih lagi nih kayu harganya, tebang buruan. Nggak peduli jadi banjir atau nggak ada urusan. Kenapa? Value-nya hanya apa? Duit dan duit, cuan dan cuan, profit dan profit. Nggak peduli, coba tanya sekarang. Di mana ada industri kayu kita itu yang kemudian tidak berdampak pada masyarakat? Termasuk tambang juga begitu, cara mengelola tambang. Jadi kita itu kaya raya SDA-nya, tapi tidak dinikmati oleh rakyat. Dan ini yang kemarin dinarasikan oleh Saudara Joko Widodo sebagai bencana ekologi. Padahal sumber dari bencana ekologi itu adalah bencana politik. Ketidakadilan dalam mengelola SDA kita dengan kebijakan dan keputusan politik yang hanya menguntungkan. Apa maksudnya sebetulnya kemarin Pak Jokowi menyoal persoalan itu kalau kemudian seharusnya dia sadar bahwa dialah maaf ya biang keladi di awal persoalan. Iya, dia sebelum membangun dukungan publik agar ikut meyakini ijazahnya asli sebagaimana dia narasikan, dia ingin membangun empati dulu, seolah-olah dia prihatin. Dia prihatin terhadap bencana. Ya, dengan kondisi ini, ayo kita gotong royong dan seterusnya begitu. Padahal yang gotong royong membalak hutan itu adalah oligarki yang izin-izinnya dikeluarkan di era Saudara Joko Widodo. Sekaligus kan sebetulnya ketika ini dikatakan itu bersentuh beriringan dengan urusan ini persoalan ini urusan kecil, urusan besar kita adalah yang tadi itu. Ada bencana ekologis, kemudian ya harusnya dia nggak ngomongin ijazah palsu, fokus aja ke masalah bencana dan bagaimana dia mengerahkan relawannya. Andi Aswan suruh tuh ke Aceh, ya terus sama Frederick Damanik suruh itu ke mana? Sumbar. Ke Sumbar. Terus satu lagi tuh yang Projo ke misalnya Projo ke Aceh, yang kemudian Joman ke Sumut, mana lagi itu yang rampai-rampai nggak jelas itu suruh ke mana? Sumatera Utara ya, Sumatera Barat. Sana kemudian bikin foto, ini kami bantu ini. Relawan tapi cuma bela ijazah palsu kalau kita lihat tampilan mereka di media. Jadi itu tadi gak konsisten gitu loh. Kalau memang dianggap itu perkara kecil, kenapa masih diulas-ulas? Justru kalau saya lihat ya, poin pokok persoalan yang ingin dia komunikasikan publik itu di ujung tentang ijazah. Dan di situ dia tetap membangun narasi ancaman bahwa lu akan sampai pengadilan, lu akan ditahan, baru gue kasih lu nanti saat ditahan. Kalau tadi ada barusan yang Mas katakan, saya jadi ingat Pak Jokowi kan mengatakan bahwa pengadilan ini adalah bentuk pembelajaran bagi kita semua. Tetapi setelah beberapa kalimat beliau katakan ada semacam pengertian untuk menjadikan pengadilan itu semacam intimidasi. Apakah Mas juga melihat? Sekarang begini, pertama kalau pengadilan itu dianggap solusi dan menyelesaikan. Apakah setelah Bambang Tri dan Gus Dur divonis oleh pengadilan persoalan ini selesai? Kan persoalannya bukan tentang orang yang diadili kemudian katakanlah kapok setelah itu ya. Tapi tentang pembuktian. Ijazah itu sebenarnya seperti apa? Jadi di mata Pak Jokowi yang disebut pembelajaran itu hanya buat warga. Tidak kemudian resiprokal buat dirinya sendiri juga. Kan? Iya, jadi dia menganggap bahwa dirinya itu adalah orang yang benar, yang tidak menjadi pelaku, selalu menarasikan yang jahat itu orang yang meneliti dan menuduh begitu. Dan kemudian sebenarnya efek jerahnya itu kepada orang-orang yang masih mempersoalkan ijazah itu. Bukan efek jerah bagi orang yang menggunakan ijazah palsu untuk menduduki jabatan tertentu. Padahal kami itu punya narasi besar itu kalau dianggap ini ada misi besar. Misi besar agar ke depan orang-orang yang mau jadi pemimpin benar-benar diperiksa, diverifikasikan ketahuan melalui proses di KIP. Ternyata apa yang dilakukan KPU itu tidak melakukan uji otentifikasi ya dari ijazah. Artinya tidak kemudian saat daftar ini aslinya, ini legalisirnya dicocokkan, nggak ada. Cuman adanya legalisirnya saja. Jadi ya sudahlah kita akan hadapi bareng-bareng lah. Karena ini sudah menjadi ya kalau bahasa akidah ini kan qadha Allah. Kalau sudah qadha Allah itu kita harus iman, baik ataupun buruk. Justru kita jalani. Inilah sejarah perjalanan bangsa kita. Suka atau tidak suka, hari ini kita sudah mencatat bahwa negeri ini kita pernah punya pemimpin dengan ijazahnya yang bermasalah. Kami ingin Mas merangkum penilaian atas wawancara Pak Jokowi. Kemudian kami juga ingin Mas memberikan penilaian apakah mengulangi barangkali ya. Pengadilan ini akan ada atau tidak ada sebetulnya dalam penilaian Mas? Ya, yang pertama saya melihat bahwa segala hal yang dibahas di awal tentang
ya ekonomi digital, kemudian ekonomi kecerdasan dan seterusnya itu hanya pengantar saja. Karena poin pokok wawancara itu adalah kembali ingin menegaskan kembali kepada publik bahwa Saudara Joko Widodo memiliki ijazah dan ingin menegaskan pada publik bahwa dia menolak untuk menunjukkan sebagaimana apa yang dilakukan oleh Arsulani karena dia menilai forum yang tepat itu adalah pengadilan. Kendati sudah banyak putusan pengadilan juga tidak akan menyelesaikan masalah terkait ijazah ini. Dan sebenarnya kalau soalnya itu adalah bukti, yakni ijazah, kan bisa ditempuh tanpa melalui pengadilan. Yang kedua, memang saya melihat memang tidak ada pilihan lain bagi Saudara Joko Widodo selain harus turun gunung langsung. Setelah sejumlah relawannya kedodoran. Dalam berbagai forum kan kita tahu, kedodoran. Ya selain defisit argumentasi juga memang kesulitan untuk membela sesuatu yang majhul atau yang goib katakanlah. Karena seorang relawan ketika bertanya kepada saya, apakah pernah melihat ijazah Jokowi? Kalau saya kan nggak ngelihat wajar karena nggak pernah ditunjukkan. Saya tadi balik bertanya, lah Anda sendiri pernah melihat? Dia sendiri nggak ngelihat. Bagaimana dia membela habis-habisan ijazah itu? Jokowi mania, Andi Aswan. Nggak ngelihat juga loh. Di mana basis keyakinan terhadap barang yang majhul, yang goib gitu loh. Dengan kata lain, boleh jadi dia juga tidak yakin dengan apa yang dia... Nggak, dia harus yakin. Karena seluruh relawan Jokowi harus yakin. Mau ngelihat atau tidak. Bahkan dalam sebuah ungkapan metafora saya katakan bahwa jangankan ijazah, bungkus kacang goreng pun kalau itu ditunjukkan oleh Jokowi kepada relawannya dan dikatakan itu ijazah asli, maka semuanya akan hakul yakin menurut saya taklid buta. Itu asli. Itu ijazah begitu. Jadi bagi kita tidak relevan lagi apakah relawan itu akan yakin karena ditunjukkan atau tidak, tapi karena memang dia punya tupoksi harus membela, gitu. Harus membela, harus meyakini. Nah, yang saya yakini adalah bahwa pada akhirnya kasus ini tidak akan sampai di pengadilan. Karena Jokowi tidak berani menunjukkan ijazahnya dan hari ini Jokowi masih berusaha membangun intimidasi agar Roy Suryo dan kawan-kawan itu bisa menempuh damai mediasi, dalam konteks mediasi sehingga tidak sampai ke pengadilan. Tapi kalaupun tidak terjadi, Jokowi lah yang akan berusaha meminjam otoritas lagi untuk keluar dari kemelut ijazah palsu ini dengan tanpa melalui pengadilan. Entah itu dengan SP3, SKPP, deponering, bahkan meminjam tangan presiden untuk terbitkan abolisi sebagaimana yang sudah dinarasikan oleh Prof. Gayus Lumbun. Dan terakhir bagi kita semua saya pikir Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menilai hasil karena kewenangan hasil itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dihukumi, ditaklif sebagai mukallaf untuk beramal dan ikhtiar kita inilah yang akan dinilai dan berpahala. Orang yang dibebani kan? Dibebani hukumnya. Mas, jadi selama rentang waktu ini selama rentang waktu untuk memungkinkan ada mediasi ini wajar saja bila kemudian muncul banyak maklar, tukang kartu, calo atau apapun namanya ya. Markus, maklar kasus yang mencoba seolah-olah menjadi pahlawan, ingin mendamaikan, ingin menutup ini seolah-olah ini persoalan sepele, kita ada hal yang lainnya. Padahal kemana selama ini dia? Lalu kalau masalah ini memang kecil, kenapa ini menjadi membesar? Kalau masalah ini memang bukan masalah bangsa, kenapa tidak cepat diselesaikan? Jadi sekali lagi saya minta Pak Roy, Pak Rizpon, dan yang lainnya tetap istiqomah. Dan kami insya Allah sebagai tim PH akan terus mendampingi, gigih, berjuang. Dan kami mohon seluruh rakyat selain mendukung kami, terus mendoakan kami agar kasus ini terbongkar. Entah dengan melalui mekanisme hukum atau melalui mekanisme yang lain yang tentu itu menjadi pilihan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Sama-sama. Sobat Manilog, pada akhirnya Republik selalu menagih kejujuran, bahkan dari mereka yang pernah duduk di puncak kekuasaan. Kita boleh berpolemik soal ijazah, soal tokoh besar, soal operasi politik, tetapi sejarah tidak pernah tunduk pada narasi yang disusun tergesa. Ia hanya tunduk pada fakta yang kelak dibuka, atau pada kebohongan yang suatu hari pecah oleh bobotnya sendiri. Manilog selalu mengingatkan, kekuasaan tanpa transparansi akan berubah menjadi mitos, dan mitos tanpa kebenaran hanya menunggu saatnya runtuh. Kita bertanya bukan untuk menjatuhkan siapapun, tetapi untuk memastikan Republik ini tidak dibangun di atas kabut. Seperti kata Hannah Arendt, sejarahlah yang akhirnya memisahkan kebohongan dari kenyataan. Dan ketika kabut itu menghilang, yang tersisa hanya dua hal, kebenaran
atau jejak panjang upaya untuk menghindarinya. Republik berhak mengetahui mana yang benar dari keduanya. Dan waktu bukan wawancara televisi yang kelak akan menentukan. Terima kasih sudah memirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kang. Sama-sama.